Pak, next kita bicara tentang pendidikan, Pak. Karena kan muatan tadi yang Bapak jawab tentang apakah Tionghoa itu pelit, apakah Cina itu pelit, nggak yo ngono. Sebetulnya itu kan pengaruhnya dari pendidikan di keluarga. Nah, sekarang Bapak juga pegang sebuah institusi yang memperhatikan pendidikan. Ketertarikan Bapak atau kekhawatiran Bapak mungkin ya yang membuat menjadi perhatian mengenai dunia pendidikan apa, Pak? Ya kalau itu mungkin ternyata ada semacam panggilan sehingga saya enjoy sih di dunia pendidikan. Yang awalnya saya nggak kepikir bahwa saya dengan background orang tua pengusaha, saya dididik jadi pengusaha, terus bisa tertarik di pendidikan. Jadi pengaruh dari papa dan mamah mertua ternyata juga cukup besar juga. Dan ternyata saya menikmati sekali dan kemudian saya melihat memang pendidikan ini salah satu cara untuk memperbaiki kondisi sebuah keluarga. Baik itu mungkin secara ekonomi dia bisa lanjut tinggi kemudian bisa menghasilkan lebih atau secara karakter sebenarnya penting sekali untuk pendidikan yang baik. Jadi Konghucu pernah bilang pendidikan yang baik itu mahal, tapi pendidikan yang jelek jauh lebih mahal. Ternyata. Karena konsekuensinya. Oh ya, betul. Pendidikan jelek itu mahal sekali konsekuensinya. Pendidikan baik pasti mahal, tapi pendidikan jelek jauh lebih mahal. Bisa rusak satu generasi. Wah, ya? rusak. Kamu kalau kumpulannya salah, wah itu juga perbaikannya juga susah. Sudah rumahnya masalah, kumpulannya masalah. Ya, Indonesia gimana kalau menurut Bapak saat ini terkait itu? Indonesia itu terlalu banyak orang baik. Oh. Jadi ginilah, saya suka analogi atau metafor ini. Pada saat di dalam bus isi 30, ada 2 pencopet ngerjain 1 orang. 27 orang yang lain tuh diem loh, tidak mau timbang aku urusan wis moh. Terlalu orang baik yang tidak mau melakukan action apa-apa. Padahal yang jahat sidik itu. Jadi sebenarnya kalau orang baiknya mau bergerak, orang jahatnya pasti juga akan menyingkir atau makin berkurang. Masalahnya orang baiknya tidak mau berbuat apa-apa. Kakan wong apik. Nggak, ini sindiran halus saja sebetulnya. Jadi, harusnya melakukan sesuatu lah dalam lingkungan terkecilnya juga. Menurut saya harus mulai menegur, harus mulai juga menjalankan apapun yang bisa jalankan. Ya itu deep dalam. Ya, dan sulit loh sepertinya Pak mengubah ya. Karena bergerak butuh energi cukup besar. Lewat TikTok. Ini Pak Har, jadi atau lewat kegiatan ya kayak di Bunyantong. Saya lewat Bunyantong saya mempercayai bahwa orang itu jangan dibatasi dengan etnisitas, dengan agama, dengan perbedaan. Di sekolahan juga sama. Jadi hal itu menurut saya di mana-mana saya juga minimal kita harus membawa pengaruh. Jangan terus kalau pejabat itu atau pengurus itu bukan dilayani, harus melayani. Buat saya itu penting sekali. Jadi misalnya paling gampang lah, kalau saya contoh kecil lah, saya misalnya ketua pengurus ya, nggak mungkin saya kalau misalnya di sekolah ya, atau di rumah sakit, parkir di tempat yang disediakan untuk pengurus loh. Karena buat saya apalagi kalau strategis sekali harusnya itu untuk mungkin orang tua murid yang membutuhkan, atau keluarga pasien yang lebih membutuhkan. Memang saya sehat kok, saya parkir agak jauh ya nggak masalah kok. Lah hal-hal itu saya sadar sekali. Jadi saya nggak mungkin parkir di tempat yang privilege gitu, jangan. Pengurus tidak dapat privilege kok, kamu kudu kerja kok. Saya buktinya. Karena kami di Bunyantong itu jadi pengurus tidak dibayar ya Pak ya. Kami bekerja sosial, mengeluarkan energi, ngeluarin uang untuk bensin, dan iuran juga setiap tahun. Iya. Dan parkirnya juga nggak dapat privilege. Jadi ajaran itu dapat ke semua orang yang dibawahi Pak Har. Tokoh pendidikan yang paling berpengaruh buat Bapak? Wah, kalau secara yang formal ya saya di Karangturi meletakkan Ki Hajar Dewantara dan Konfusius. Buat saya itu kalau secara formal memang tokoh yang luar biasa sekali. Ki Hajar Dewantara dengan ajarannya ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani, dan Konfusius menurut saya juga banyak sekali filsafat pendidikannya yang bisa kita serap.
don't do unto others what you don't want others do unto you. Jangan lakukan pada orang lain yang kamu tidak mau orang lain lakukan padamu. Terus senyen sumu painyen suren. Nanam pohon 10 tahun, mendidik manusia 100 tahun. Artinya seumur hidup mendidik manusia. Jadi menurut saya kombinasi dua filsafat pendidikan ini jadi sangat bagus sekali. Bagaimana kita bisa menjadi teladan, memberi semangat, dan mendorong, tapi harus memperbaiki diri terus-menerus. Jadi kombinasi itu bagus. Kita mau jadi teladan harus baik dulu loh. Mau memberi semangat ya kudu apik sik. Jadi memperbaiki diri itu terus-menerus. Kita harus lebih baik dari kemarin, hari ini, besok harus lebih baik dari hari ini lah. Kalau ya, tokoh pendidikan non formal, tadi kan formal ya Bapak sebut ya? Ya, papa saya, mertua saya itu juga baik, istri saya, anak-anak saya. Anak-anak saya tuh ya guru yang luar biasa toh. Kita tuh selalu beranggap bahwa yang guru tuh harus lebih tua, lebih pengalaman. Enggak. Bahkan dari anak-anak itu bisa jadi guru kita. Saya pernah ke panti asuhan papa cacat ganda, terus pulang semua waktu itu dengan staf di kantor bilang, wah luar biasa itu pengasuhnya sabarnya setengah mati. Saya bilang yang luar biasa tuh anak-anaknya, yang didik pengasuhnya sampai jadi sabar. Iya kan? Kalau anaknya baik semua, sabarnya akan ya standar lah. Standar. Tapi karena dia dipaksa oleh keadaan, ibu itu saya didik bisa melek bengi bayine loh. Ya kan? Bukannya dia bukannya dia melek jam loro ki seneng ati toh. Dengan terpaksa bahkan kadang misuh ya. Lo tangi melek. Tapi dia terpaksa bangun, anaknya didik dia loh. Untuk berjaga-jaga, kalau sakit dia bisa full lek-lekan, itu anak juga guru kita. Lah, artinya dengan itu juga egoisme seorang guru itu juga harus mulai dikikis lah. Kalau enggak dia enggak akan jadi guru yang baik. Seorang guru yang baik itu bukan mengajar dengan baik loh, tapi dia yang bisa belajar dengan baik dari siapapun itu guru yang baik. Wow. Iya kan? Kalau cuma ngajar toh satu arah ilmunya enggak akan naik. Tapi kalau dia belajar dari siapapun, apapun, itu akan jadi guru yang baik. Iya, iya. Saya jadi melihat sebuah perspektif masalah ya. Karena banyak orang tua yang tidak melakukan seperti yang Bapak katakan tadi. Betul. Apakah kita sekarang krisis atau butuh sekolah parenting? Oh iya, harusnya saya usulkan kalau mau kawin sertifikasi orang tua dulu. Harus siap jadi orang tua loh. Kadang orang secara biologis siap, secara finansial siap, secara sosial siap, tapi secara psikologis dan emosi siap enggak siap. Banyak anak-anak yang dipersekusi oleh orang tua, termasuk saya dulu juga. Saya kalau mikir dulu saya terlalu galak, tapi untungnya sekarang dengan penuh hati-hati saya tanya anak-anak saya, kalau kamu lahir kembali mau enggak di keluarga ini? Ya mau toh, wah keren, berarti sudah selesai. Artinya dengan segala plus dan minusnya masih banyak plusnya lah. Sekolah parenting saya setuju itu. Ya. Kapan bikin Pak? Loh kita mulai di Karangturi, jadi orang tua sering. Tapi saya melihat harusnya kalau itu diundang-undangkan. Jadi bukan hanya tes kesehatan untuk suami istri, tapi suami istri harus melalui kelas parenting. Ya. Dan by law kalau nggak ada sertifikasinya nggak boleh jadi kawin dulu karena nggak siap jadi orang tua. Iya, bisa menghasilkan satu generasi yang gagal. Iya, dan orang tua itu sadisnya yaitu tadi karena mereka masih doktrin ya dari orang tua sebelumnya ya bahwa mereka penguasa tunggal lah di dalam rumah. Bahaya, apalagi pria. Wah itu wis bencekno. Bapak bicara tentang pria loh. Loh saya mengkritisi sekali. Saya sampai usul loh, Menteri Peranan Wanita dan Pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan dan anak itu toh harusnya laki-laki loh. Nah perempuan salah itu. Serius. Supaya laki itu merangi kaumnya yang rodok bencana tadi. Bencana itu menyebalkan. Menyebalkan karena ginilah, di Indonesia itu laki-lakinya patrialistik sekali kok. Suami-suami dan konservatif itu, ya Pak? Konservatif, gini nggak bisa disalahkan. Saya jujur ya ngomong ya nggak tahu mau diedit atau enggak. Satu doktrin sosial, dua doktrin agama loh. Oke, ini tidak diedit akan lebih baik sih. Silakan Pak. Loh iya, doktrin sosial iya. Wah pria patrialistik, tapi di agama baik di agama tidak hanya di Islam, di Kristen pun juga ada kok. Doktrinnya, saya nggak tahu agama yang lain yang saya tahu dua itu, doktrinnya pria itu wah penguasa kok. Lah menurut saya itu jadi, nak prianya baik dia tidak akan memanfaatkan. Tapi kan kita tahu pria baik itu masih bisa dihitung dengan jari kan. Jadi terus kemudian dimanfaatkan itu kasihan.
Apalagi lah goro-goro kowe tau mangan apel dadi ngene. Ya kan? Wah. Itu kan penghakiman sepihak buat saya. Ya. Jadi kesetaraan gender itu cuma selesai di forum-forum diskusi FGD, balik omah seneni meneh bojone. Ini asik ya, bergosip tentang pria sama Pak Ar. Pak Ar pernah tuh kan ya, kalau nggak salah dapat penghargaan sebagai pria apa tuh jenenge? Apa ya? Gender championnya Semarang. Bareng Bu Wali loh, Bu Hendy loh. Gender champion karena bicara tentang laki-laki dari sudut pandang. Iya, saya mengatakan sebenarnya pembagian tugas di rumah, pria bekerja, ibu jaga rumah itu salah besar itu. Kesetaraan gender itu sama-sama ngerjakan pekerjaan rumah, istri ya sama-sama mikir kerjaan suami gimana, itu kesetaraan gender. Bukan kowe ngepel aku mau kantor. Iya, itu doktrin. Sudah kuno sekali itu. Jadi siapa yang makan cuci piring bareng-bareng gitu. Bareng-bareng, bahkan kalau terbalik pun ternyata istrinya yang jauh lebih bisa bekerja, suaminya yang di rumah jaga anak enggak apa-apa. Meskipun mungkin masih lama ya, tapi di negara maju terjadi dan menurut saya sah-sah saja sih. Yang jadi Perdana Menteri Inggris waktu itu siapa? Margaret Thatcher, bukan? Margaret Thatcher lah, bojone piye. Iya kan? Ya, waktu Hillary Clinton maju juga. Iya, Hillary Clinton ya toh. Iya. Bu Mega. Iya, betul. Iya kan? Jadi menurut saya harusnya Indonesia sudah lebih siap kok. Dan perlu di garis bawahi loh, Amerika nggak pernah punya presiden wanita loh. Iya ya Pak. Nggak pernah. Sepanjang sejarah ya, Indonesia sudah malah. Gender equality dari dulu nggak pernah ada presiden perempuan. Indonesia malah sudah ada. Sudah ya? pernah ada. Kira-kira kenapa Pak Amerika Pak? Ya masih patriarkal. Ini orang Amerika. Iya, Amerika itu kadang masih gitu kok. Trump menang itu isunya politik identitas, white supremacy, imigran dilarang, itu sangat primordial kok. Ya, white termasuk orang-orang kulit putih, yang orang-orang tidak putih suruh pulang ke negaranya. Negara yang mana? Imigran Meksiko sampai mau dibikinkan tembok di perbatasannya Amerika, tapi menang. Ternyata negara secerdas dan sekaya Amerika masih mau dijejali politik identitas. Jadi kalau di Indonesia masih laku ya nggak aneh, wong kita belum sekaya dan secerdas Amerika. Oke, berarti kembalinya di pendidikan. Ada yang harus dibenahi di pendidikan kita ya Pak ya. Tapi ya gampang-gampang susah sih. Wah. Makanya yang sadar harus sering menyuarakan itulah. Gini Pak, bicara gampang-gampang susah kan berarti ada gampangnya ada susahnya. Iya. Ambil gampangnya deh. Pemimpinnya harus benar, sudah itu aja. Kita itu kan apalagi masyarakat Asia ya, sendiko dawuh lah, artinya siapapun pemimpinnya dia akan lebih ngikuti kan. Lah pemimpinnya memang harus benar, supaya arahnya benar. Ya, ini sebentar lagi tahun politik, berarti kita harus waspada, ngelihat pemimpinnya dulu. Betul. Gak apik di gua ya artinya pilih yang baik lah. Dan kita nggak tahu nantinya siapa, karena politik ini kan saya nggak terlalu familiar karena permainannya beda ya. Tapi menurut saya secara filosofi, secara sosial harus dicari pemimpin yang benar, karena itu yang nantinya menentukan. Apalagi Indonesia nanti bakal dapat bonus demografi di tahun 2035 sampai 45 atau sampai tahun berapa, yang dimana ledakan penduduk produktifnya cukup banyak. Kalau isinya pengangguran akan terjadi kekacauan. Tapi kalau ledakan usia produktif tinggi dan semua dapat lapangan kerja dan semua bisa berkarya dan berkiprah, impian bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 2 atau nomor 3 terbesar di dunia bukan impian. Ya, bonus demografi ya, artinya bonus demografi. Kita bisa bikin positif dari sekarang. Iya, karena bonus demografi itu usia produktifnya banyak, jadi piramidanya itu gemuk di tengah itu loh. Kalau Jepang itu piramida terbalik sekarang. Yang anak-anak kecil yang tua-tua sak jagat. Iya kan? Mereka krisis penduduk. Krisis penduduk, iya kan? Iya. Kita pun pindah ke sana belum tentu mau juga ya. Loh itu banyak sekolah ditutup di Jepang loh. Bukan karena nggak laku, nggak ada anak di sana. Ya malah saya pernah dapat kabar beasiswa itu sudah ditawarkan kemana-mana. Akhirnya ditutup karena nggak ada yang daftar. Gitu ya. Dan biaya ngurusi uang tua tuh mahal di Jepang. Makanya saya setuju sebenarnya kalau Indonesia mau buka pariwisata ya, Pak Sandiaga ya, buka di Bali atau di tempat yang enak, yang halal sejuk ya, untuk uang tuwek-tuwek dari Jepang, dari Eropa, ditampung di klaster, uang 100-200 bin koncone oke gitu toh, terus kasih visa jangka panjang. Yang untuk mereka kan mereka gelem bayar perawat, gelem bayar itu, timbang tinggal di Jepang pas musim dingin bisa kok mati loh itu dinginnya. Ya kan, di Eropa
Jadi harusnya pariwisata untuk kaum pensiunan, tapi diundang sekali wong 50 wong 200 itu sak klaster dilayani, wah enak itu. Wah, jangan-jangan habis ini ada, karena di Hawaii sudah ada kabarnya. Harusnya lah, karena mereka juga sengsara kalau musim dingin orang tua-tua itu. Kasian ya? Iya. Ya, oke, kita angkut Pak. Oke, Pak, terakhir ya, kalau terkait pendidikan, karena tadi juga bahas tentang kehidupan rumah tangga, sekolah parenting, untuk yang muda-muda masih cari jodoh, ada triknya nggak? Apa? Trik ya, Trik dan tips. Kalau yang perempuan ya saya sarankan ya, kalau mau kawin tuh jangan yang kamu mencintai, kamu harus yang dicintai. Oh. Supaya pria itu bisa kamu suruh-suruh. Enggak, itu satu hal. Yang kedua, kalau mulai terlihat ada kekerasan ya, tinggal aja waktu pacaran, jangan diteruskan. Kekerasan dalam konteks apa nih Pak? Ya fisik, ya psikis, ya verbal. Karena jangan berharap kamu bisa, wah nanti kalau sudah menikah dia akan membaik. Memburuk ya, membaik enggak. Pasti. Jadi ini saran saya, karena seringkali terjadi perempuan tuh berharap jadi hero itu loh. Nanti setelah menikah dia pasti akan tak openi jadi apik. Ora mungkin. Dan hati-hati loh, sekali pukul akan ada yang kedua, ketiga dan selanjutnya. Ya. Karena itu kalau sudah mulai keras gitu ya, itu di subconscious sekali dan tertanam, susah sekali. Ada kisah teman saya cerita sendiri, teman saya cerita, temannya itu mamanya korban KDRT papanya. Dia kemudian benci sama papanya, dia bersumpah, kalau saya menikah saya tidak akan melakukan seperti papa saya, dia laki-laki. Ternyata apa yang terjadi setelah menikah? Gebuki bojone juga. Karena dia melihat bapaknya gebuki, itu subconsciousnya masuk loh. Itu susah dibuang. Wow. Ini ya. Sedalam itu. Sedalam itu pengaruhnya. Sedalam itu. Jadi saya bilang jangan, ya kecuali nekat ya monggo, tapi menurut saya harus, artinya saya pengen perempuan itu juga realistis lah. Jangan terus bucin itulah istilahnya. Ya, atau terus juga jangan memprovokasi nanti pacarnya gebuki wong liya ya rento. Ya, karena kan salah satu tadi yang Bapak sebutkan bahwa kenapa laki-laki begitu, karena ada tekanan sosial, ada dogma di masyarakat bahwa laki-laki harus begini, perempuan harus nurturing, harus mengasuh laki-laki, bahkan ketika laki-lakinya sudah dinikahi harusnya saling mengasuh bersama, begitu ya Pak. Betul. Jadi menurut saya untuk tips laki-laki maupun kalau yang perempuan, yang laki-laki menurut saya kita harus bisa mengangkat kesetaraan gender dalam posisi yang sebenarnya, bukan cuma dalam kalimat saja lah. Artinya benar-benar menghargai dan berterima kasih lah. Bagaimana ya, saya yakin ya sebuah rumah tangga itu baik kalau istrinya bahagia kok. Karena kalau istri bahagia, anak mesti bahagia. Anak bahagia, istri bahagia, keluarga bahagia, bojone lanangnya mesti bahagia. Tapi nak lanangnya sing bahagia, urung tentu bojone bahagia. Bahagia kelayapan, ora mulai. Wis kuwi anak bojone susah. Tapi kebanyakan kalau istri bahagia, anak bahagia, suami akan bahagia. If you want to become a king in your house, you have to make your wife as a queen loh. Kalau kamu pengen jadi raja, jadikan istrimu ratu. Kamu jadikan babu. Ingat ya. Itu kalau saya. Jadi menurut saya dua belah pihak, yang perempuan juga harus diajarkan mereka aware dan mereka harus. Saya juga sarankan keterampilan masak itu harus diasah sih. Enggak usah sampai yang berlebihan, tapi ada 1-2 masakan yang dia jago. Itu sangat membantu sekali. Why? Menurut saya masak bersama dalam keluarga itu bagus untuk dihidupkan dalam keluarga. Karena itu chemistry yang menurut saya hangat dan mengasihkan sekali. Jadi anak-anak suami diajak bantu masak bareng, mulai race nanti dimakan bareng, itu akan membentuk bonding yang positif kok. Artinya ini kerjasama betul, semua orang. Betul. Jadi menurut saya itu kan makin hilang. Kalah pesen-pesen gugu. Menurut saya keterampilan memasak itu nggak usah banyak-banyak lah. Di keluarga saya itu kalau setiap Imlek atau setiap ada acara besar, sekarang ada tradisi yaitu kita bikin kuotie. Kuotie itu kayak gyoza. Oh, itu saya pernah lihat di film lama kalau kumpul keluarga bareng di satu meja. Crazy Rich Asia. Crazy Rich itu juga, ya. Tapi kita melihat memang seru karena bungkusi itu rame-rame, anak kecil bungkusin peletot-peletot nggak apa-apa. Tapi dia merasa ikut berkontribusi.
Ya, seperti kalau lebaran bikin ketupat bareng ya. Betul, exactly. Jadi ya. menurut saya hal kecil semacam itu ya, tapi kan juga nyetrika bisa sih bareng-bareng, tapi lebih seru buat saya dapur itu pusat kehidupan juga yang harus dihidupi. Ya, pusat kehangatan ya Pak. Betul. Ya. Jadi kalau laki-laki siap, perempuan siap, maka akan menghasilkan generasi yang siap. Betul, dan perlu diingat jadi selalu saya ulang-ulang, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tapi bersama-sama kita bisa bikin momen yang sempurna. Wah, ini bisa dipakai untuk kampanye. Bersama-sama kita bisa menjadi sempurna. Sama-sama nggak sempurna, tapi bersama kita bisa bikin momen yang sempurna.